Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah. Shenlang ya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi ataupun apapun itu bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen juga, tolong dibantu like biar banyak komen dan juga banyak like-nya. Biar semangat lagi bikinnya. Dan seperti biasa, apalagi masalah klasik di channel ini kalau bukan tetangga yang ribut. Dan kali ini lagi bikin pagar, jadi misalnya keganggu sedikit, dimaklumi aja ya coy ya. Gue nggak ngerti coy, selalu aja ada aja. Tapi ya sudahlah, gimana lagi ya coy ya. Namanya hidup bertetangga. Yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang setelah dia berhasil menjatuhkan tuan muda dari keluarga Zhou. Di sini Shenlang dia pun kembali pulang setelah dia berhasil menghancurkan mental dan juga reputasi yang dimiliki oleh bocah Zhou. Dan setelah Shenlang dia pun kembali pulang, di sini dia pun mendapatkan sebuah respon yang sungguh sangat luar biasa, di mana respon buku yang dijual oleh Shenlang di kota Xiwanwu ternyata laris manis. Bahkan saat ini buku yang telah ditulis dan juga dicetak oleh Shenlang laku dalam waktu 2 jam saja 3.000 kopi langsung habis ludes, langsung sold out. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan di sisi lainnya saat ini di keluarga Xu mereka pun sedang berpikir apakah Shenlang dan juga Nona Mulan akan datang ke acara perjamuan yang akan mereka adakan, acara pertunangan milik keluarga Xu dan juga keluarga Zhang. Tapi di sini untuk Nona muda keluarga Xu, dia pun merasa kalau tidak penting juga Shenlang mau datang ataupun tidak, itu tidak penting karena acara kali ini akan didatangi oleh para tuan muda dan juga tuan-tuan yang lainnya, para bangsawan tua lainnya pula yang datang. Jadi jika Shenlang dan juga Nona Mulan tidak datang, maka nggak masalah juga usia dari Nona Xu. Namun di sini di dalam pembicaraan itu, di sini mereka pun membahas tentang keluarga Jin, di mana mereka juga tahu kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat ketika nanti keluarga Jin tidak lagi dapat menguasai Pulau Jishan, karena Pulau Jishan adalah sumber yang akan menjadi kekacauan milik keluarga Jin, dan hal pun juga dibenarkan oleh patriark keluarga Xu. Namun ketika mereka sedang berbicara, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pelayan yang tiba-tiba saja datang berlari dan mengatakan kalau ada sebuah masalah, hingga membuat patriark keluarga Xu dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Ujar dari patriark, dan di sini pelayan pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang benar-benar membahayakan karena Shenlang dia telah berhasil menulis sebuah buku yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan buku itu pun laris dalam waktu singkat langsung sold out. Ujar dari orang tua ini yang membuat patriark dia pun tidak peduli dengan itu semua, karena ya memangnya berapa banyak sih uang yang didapatkan oleh Shenlang dari dia menjual buku, pikir dari patriark. Namun ketika orang tua ini dia membaca buku yang telah dibuat oleh Shenlang, dia pun merasa kalau memang buku ini sungguh luar biasa, di mana Shenlang ternyata memiliki bakat sastra yang sungguh luar biasa edan. Tapi ketika dia mulai membaca lebih detail lagi, dia pun shock dengan apa yang dia lihat, dan karena ini semua merujuk kepada putrinya. Ini gila, ujar dari orang tua itu. Dan untuk Nona Xu dia juga penasaran buku apa yang telah ditulis oleh Shenlang, dan ketika dia melihat ilustrasi dan juga arah pembicaraan dari buku ini membuat dirinya pun kaget dan juga shock karena buku ini mengarah kepada dirinya. Namun tak lama setelahnya, benar saja kini terdengar suara orang saut-sautan dari luar pagar, dan di sini orang-orang ini pun datang dan mereka pun mengatakan ini keluarga Ximen, tapi di sini keluarga Xu. Jangan-jangan ini adalah keluarga Xu yang ditulis di dalam buku ini, ujar dari orang-orang ini. Bahkan saat ini mereka pun menotis ketika mereka melihat kalau ternyata Nona Xu itu mirip sekali dengan apa yang ada di dalam buku itu, hingga membuat Nona Xu dia pun kaget ketika dia menjadi incaran bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Akan Nona Xu dia juga sampai pingsan ketika dia mendengar orang-orang mulai membicarakan tentang dirinya sesuai dengan narasi yang ditulis di dalam buku itu. Dan itu jelas membuat Nona Xu dia pun stres dan juga sakit kepala karena narasi yang ada di dalam buku itu benar-benar menjatuhkan reputasi yang dia miliki. Dan ketika dia membaca lebih detail lagi bersama dengan patriark, di sini mereka pun sadar betul kalau buku ini memang mencoba untuk dapat menjatuhkan reputasi yang dimiliki oleh keluarga Xu, dan itu membuat orang tua ini dia pun benar-benar kesal dengan Shenlang. Begitu juga dengan Nona ini, dia pun benar-benar malu karena isi buku ini benar-benar
menjatuhkan dirinya ini. Shelang, ujian dari gadis ini yang kesal, walaupun dia juga mengagumi dari segi sastra yang dibuat oleh Shelang sungguh luar biasa. Menyebalkan ujian dari gadis ini. Namun tak lama setelahnya kini tuan muda Zhang dia pun datang dan dia pun langsung menghampiri Nona Shu, dan di sini tuan muda Zhang dia pun terlihat sungguh sangat emosi ketika dia melihat buku ini. Ternyata buku ini mengarah kepada keluarga Shu dan juga keluarga Zhang, hingga membuat bocah ini dia pun langsung melampiaskan amarahnya kepada Nona Shu. Dan di sini bocah Zhang dia pun benar-benar marah kepada Nona Shu yang tidak beres. Padahal itu semua hanya ada di dalam sebuah buku yang sengaja dibuat oleh Shelang untuk dapat menjatuhkan reputasi milik keluarga Shu. Sedangkan untuk Nona Shu, dia pun hanya dapat terdiam saja ketika dia diperlakukan seperti ini oleh calon tunangannya, dan dia juga berkata apakah sudah puas melakukan sesuatu seperti ini. Menepuk mukanya ucap dari Nona Shu hingga membuat bocah itu dia pun kesal, dan dia pun hanya dapat melampiaskan amarahnya kepada tembok, lantai, ya gitulah, kepada benda lainnya lagi untuk dapat meredakan sedikit amarahnya. Tapi di sini untuk Nona Shu dia pun tidak marah ketika dia diperlakukan seperti ini, dan dia pun meminta kepada calon tunangannya untuk tenang dan juga kalem, ucap dari gadis ini. Namun untuk bocah Zhang dia pun kesal dengan ini semua, dan dia pun memutuskan untuk dapat bertemu dengan bapaknya, memutar dan juga bertukar pikiran. Dan di sini bocah Zhang dia pun menceritakan dan juga dia memberikan buku yang telah ditulis oleh Shelang kepada orang tuanya, di mana Tuan Zhang Choi ketika dia membaca buku itu dia pun memang menyadari kalau buku ini sungguh sangat luar biasa. Buku ini sangat detail dan juga sastranya benar-benar luar biasa beserta dengan ilustrasi yang benar-benar modern. Tapi di sini orang tua ini dia juga tahu apa yang diinginkan oleh putranya. Apakah putranya ingin dirinya menutup akses dari buku ini? Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh bocah tengil itu. Tapi di sini orang tua ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya, karena jika saja dia menutup buku ini dan dilarang penyebarannya, maka buku ini justru malah akan semakin laris, ujar dari orang tua ini. Tapi di sini bocah Zhang tentunya dia tidak bisa terima karena buku ini menjatuhkan reputasi yang dia miliki beserta dengan calon tunangannya. Tapi untuk Patriark dan juga Tuan Zhang dia nggak peduli dengan itu semua, karena dia merasa kalau dirinya hanyalah tangan dan juga senjata milik raja, dan dia tidak peduli dengan reputasi yang dia miliki. Dan ingat, tujuan utama keluarga Zhang adalah menjatuhkan seluruh keluarga bangsawan tua, dan tidak peduli dengan reputasi yang ada di luar sana, ucap dari orang tua ini yang membuat bocah Zhang dia pun paham. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta kepada putranya untuk terus melakukan sebuah rencana yang memang sebelumnya telah mereka rencanakan. Dan untuk bocah Zhang dia pun paham dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, dan dia pun mengikuti semua arahan dari orang tua itu. Dan setelahnya bocah Zhang dia pun keluar, dan dia juga merasa kalau ini benar-benar menyebalkan karena reputasinya benar-benar telah dihancurkan. Tapi dia juga gak punya pilihan lain, karena dia tetap harus menikahi Nona keluarga Shu. Karena memang yang diincar oleh keluarga Zhang adalah uang milik keluarga Shu, karena keluarga Shu memiliki uang lebih dari 100.000 koin emas, dan itulah yang diincar oleh keluarga Zhang. Dan kan di sisi lainnya saat ini di kamar dari Shelang, saat ini dia pun tertawa dengan apa yang telah terjadi, karena saat ini musuhnya bukannya berkurang malah tambah banyak, ucap dari Shelang. Dan dia pun benar-benar senang dengan ini semua, karena hidupnya tidak lagi santai dan tidak lagi garing. Tapi melihat Shelang yang tertawa dan juga mendapatkan musuh yang banyak, membuat Nona Mulan dia pun mengikuti semua apa yang akan dilakukan oleh Shelang, karena menurut dirinya musuh dari Shelang adalah musuhnya juga, ucap dari Nona Mulan yang membuat Shelang dia pun terharu dong dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Dan itu tentunya membuatnya pun sungguh sangat senang, karena istrinya mendukung dirinya walaupun mereka juga belum pernah hidup sebagai seorang suami istri. Tapi ketika mereka sedang melihat daftar nama dari musuh-musuh dari Shelang di sini, Shelang dia pun ternotis ketika Nona Luobing datang dan melaporkan kalau saat ini Patriark memanggil Shelang, yang membuat Shelang ada apa? Pikir dari Shelang. Dan benar saja kini di ruangan sebelah saat ini Patriark dan juga Patuelin mereka sedang berdiskusi tentang hal-hal yang sangat-sangat mendesak, karena saat ini keluarga mereka juga benar-benar tertekan. Dan benar saja tak lama setelahnya kini Shelang dia pun datang, dan dia pun bertanya kepada Patriark tentang ada apa, kenapa dia dipanggil. Dan di sini Patriark dia pun mengatakan kepada Shelang kalau saat ini situasi yang dimiliki oleh keluarga Jin benar-benar terdesak,
Apalagi di sini, Patria keluarga Jin dia juga meminta kepada Sheila untuk tidak datang ke dalam acara perjamuan yang akan diadakan oleh keluarga Shu, karena di dalam perjamuan itu akan didatangi oleh para pangeran-pangeran berasal dari para bangsawan-bangsawan tua lainnya. Dan tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya untuk Shenlang, karena saat ini yang akan datang adalah orang-orang yang berasal dari para bangsawan tua lainnya lagi, yang berasal dari keluarga Jin Hai, dan juga ada yang berasal dari keluarga Nanggong serta putra dari seorang Marquess, dan mereka semua adalah orang-orang yang ada di pihak dari lawan dari Shenlang. Dan yang paling menyebalkan adalah seorang bengkir yang akan datang pula, ujar dari Patriark. Dan ini adalah orang yang paling menyebalkan untuk Patriark, karena seorang bengkir awalnya mereka hanya orang yang bekerja sebagai pendukung, dan mereka juga awalnya hanya bekerja untuk mensupport para bangsawan, tapi pada akhirnya mereka justru menjadikan bangsawan sebagai lawan, dan tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya. Dan sini Patriark pun meminta kepada Shenlang untuk tidak datang, karena ini akan membuat Shenlang benar-benar akan ada dalam masalah, karena mereka semua akan mulai menargetkan Shenlang, ujar dari Patriark. Dengan apa yang diucapkan oleh Patriark di sini, Shenlang dia pun tahu tentang ini semua, dan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena Shenlang dia tahu apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang itu. Keluarga Zhang, keluarga Shu, keluarga lainnya lagi, tentunya dia tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Jadi tidak perlu khawatir, ucap dari Shenlang. Tapi tentunya apa yang diucapkan oleh Shenlang tidak mungkin dapat dipercaya begitu saja oleh Patriark. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan untuk santai, tenang, kalem, dan jangan khawatir, karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku juga selalu saja berpikir kalau aku ada di posisi dari Zhang, ya dari Patria keluarga Zhang, aku akan melihat bagaimana caranya aku dapat menjatuhkan keluarga Jin. Jadi kurang lebih aku tahu apa yang sedang mereka rencanakan, ujar dari Shenlang yang sungguh sangat percaya diri. Di sini Shenlang dan juga mengatakan kalau mereka pasti sedang mencoba untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin, dan jika aku ada di pihak keluarga Zhang, aku akan berpikir bagaimana caranya untuk menjatuhkan keluarga Jin. Dengan cara pertama, aku akan mengisolasi keluarga Jin dari dunia, dan akan membuat keluarga Jin benar-benar dijauhi oleh para bangsawan tua lainnya, yang akan membuat keluarga Jin akan langsung fokus menjadi target utama dari Kaisar, karena memang keluarga Jin memiliki kekuasaan yang paling besar di antara para bangsawan tua lainnya yang ada di provinsi ini. Selain itu juga, cara kedua mereka akan menjatuhkan keluarga Jin dengan cara memotong pasokan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan itu adalah sesuatu yang akan sangat berakibat buruk jika hal itu dapat terjadi, ujar dari Shenlang, karena mau bagaimanapun saat ini mereka akan fokus menjatuhkan keluarga Jin dengan cara membatasi sumber daya, dan puncak pertama adalah mereka akan mengambil Pulau Jisan, ujar dari Shenlang, yang membuat kedua orang tua ini mereka pun shock. Mereka tidak percaya kalau Shenlang sampai berpikir sejauh itu. Dan di sini Shenlang dan juga mengatakan kalau Pulau Jisan adalah langkah pertama bagi Kaisar untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin, karena Pulau Jisan saat ini kontrak bersama dengan keluarga Jin Hai akan segera berakhir, dan Kaisar akan segera mengeluarkan sebuah dekret untuk kepemilikan dari Pulau Jisan secara permanen. Dan jika saja Pulau Jisan jatuh ke pihak musuh, tentunya itu akan membuat keluarga Jin benar-benar akan kacau, karena di Pulau Jisan penuh dengan sumber daya. Dan jika saja Pulau Jisan telah jatuh ke pihak lainnya, tentunya pihak bengkir, mereka akan menagih uang kepada kita sebagai jaminan, karena kita nggak bisa bayar, maka mereka akan mengambil pulau lainnya lagi yang kita miliki, yaitu Pulau Wangya, yang merupakan pulau penghasil garam terbesar yang kita miliki. Dan pulau itu adalah penyuplai dana 60% dari keluarga Jin, dan jika pulau itu jatuh diambil oleh bangkir, maka keluarga Jin benar-benar bakal tamat, tidak lagi memiliki uang, dan itu akan membuat keluarga Jin harus menjual seluruh tanah yang mereka miliki dan menyerahkan pasukannya kepada Kaisar, yang artinya kita benar-benar bakal tamat. Keluarga Jin benar-benar bakal tamat ketika Pulau Jisan telah jatuh, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dan juga mengatakan kalau Pulau Jisan adalah kunci kemenangan dan juga kunci kehancuran dari keluarga Jin, ucap dari Shenlang. Dan di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang membuat Patriark dia tidak menyangka kalau ternyata Shenlang berpikir sampai segila ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata perebutan Pulau Jisan yang akan segera terjadi dalam waktu dekat akan menentukan segalanya bagi keluarga Jin. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang, di sini Patualin dia juga bertanya kepada Shenlang jika saja Pulau Jisan memang sebagai puncak terakhir, maka tentunya memperebutkan Pulau Jisan tidak akan mudah, karena Pulau Jisan saat ini memang masih dikuasai oleh keluarga Jin Hai yang akan didukung oleh keluarga Zhang dan juga keluarga Zhou yang didukung juga oleh Kaisar, dan tentunya ini tidak akan mudah bagi mereka merebut Pulau Jisan, ucap dari orang tua ini, karena mereka akan menghadapi beberapa kubu sekaligus. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shenlang. Dan itu Shenlang dan juga mengatakan kalau dia memiliki
rencananya sendiri untuk dapat menguasai Pulau Jisan. Dan itu semua tenang saja, semua ada dalam rencanaku, ucap dari Shenlang yang membuat teriak. Dia pun kagum dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang, dan dia juga mengatakan kalau Shenlang otaknya terlalu cerdas dan sangat disayangkan jika saja Shenlang ada di keluarga Jin, dan Shenlang cocok untuk ada di lingkup kaisar karena Shenlang terlalu OP pikirannya, ucap dari patriark. Tapi untuk Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua. Nggak peduli, aku nggak peduli soal kaisar karena Mulan adalah ratuku. Jadi apapun itu aku nggak peduli selama Mulan ada bersama dengan diriku dan dia jadi ratuku di luar dan juga di dalam ranjang, itu semua udah lebih dari cukup, ucap dari Shenlang yang membuat patriark mendengarnya agak sedikit tidak. Ya gimana gitu ya, denger putrinya digituin, waduh. Tapi di sini Shenlang dia juga bertanya kepada patriark, sebelumnya kakeknya meminjam uang kepada bankir sangat banyak, itu buat apa? Tanya dari Shenlang. Dan di sini patriark pun mengatakan kalau dulu orang tuanya meminjam uang kepada bankir dengan jumlah yang sangat banyak untuk menyewa 3.000 pasukan dan juga armada kapal tempur, tapi nyatanya mereka kalah. Jadi mereka nggak dapat apa-apa, cuman harus bayar utang, ucap dari patriark yang membuat Shenlang halah. Dia nggak habis pikir dengan cara pikir orang itu. Aduh, itu kakek tua. Kayak mana mikirnya? Ucap dari Shenlang. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Namun di sini karena memang Shenlang tetap akan datang dalam acara perjamuan, membuat patriark dia pun mengatakan kembali kepada Shenlang kalau Shenlang tentunya nanti akan menjadi incaran bagi para bangsawan lainnya. Dan Shenlang apakah yakin dia benar-benar akan maju? Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan, hei, apakah aku akan dipukul? Enggak sih, ucap dari patriark yang membuat Shenlang, oke, selama aku nggak dipukul semua akan baik-baik saja, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun nggak peduli dengan apa yang akan terjadi selama dia nggak digeplak, semua akan ada di dalam kendalinya, ucap dari Shenlang. Dan benar saja, kini pada malam harinya Shenlang dia pun mengikuti datang ke acara perjamuan yang telah disiapkan oleh keluarga Xu. Dan untuk Shenlang dia pun datang dengan kereta kuda dan dia juga menggunakan pakaian baru yang terlihat lebih fresh dan juga lebih mewah. Dan di sini Shenlang tentunya dia nggak mungkin datang seorang diri karena dia datang berserta dengan kecantikan abadi yang ada bersama dengan dirinya. Dan ternyata ketika Shenlang dia turun berserta dengan wanitanya, membuat orang-orang yang melihatnya pun langsung meleleh ketika mereka melihat wanita yang ada bersama dengan Shenlang. Dan siapa lagi jika bukan Nona Mulan yang datang dengan penampilan barunya ini. Nona Mulan datang bersama dengan Shenlang dengan penampilan yang sangat luar biasa mempesona. Dan karena memang tetangga gua udah mulai getak-getak, jadi kita akhiri dulu video kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Tahu kan kenapa gua harus berhenti videonya padahal masih ada beberapa menit lagi? Pingin gua geplak kakek-kakek tua itu. Dah sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.